Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Nah, apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada syariah. Umat Islam sendiri percaya bahwa Tuhan telah membuatkan jalan atau cara hidup yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mencari ketentraman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin ini salah satu penyebabnya kenapa semakin banyak orang yang hijrah ke bank syariah, baik muslim maupun non-muslim. Mengapa perbankan syariah masuk akal? Karena ada 3 karakteristik. Yang pertama, riba. Kedua, gharar. Ketiga, maisir. Riba atau yang biasa kita sebut bunga. Nah, arti dari riba sendiri tambahan atas suatu pinjaman. Misalnya nih, bank meminjamkan uang ke nasabah. Dan ketika bank menarik keuntungan dari peminjaman yang diberikan, nah itu yang disebut riba. Contoh realnya, ketika kita meminjam uang di bank 1 juta, kemudian harus mengembalikan senilai 1,1 juta. Jadi, bank mendapatkan keuntungan bunga 10%. Gharar. Gharar sendiri artinya transaksi yang tidak jelas atau penuh ketidakpastian. Padahal, semua transaksi dalam perbankan harus transparan dan tidak boleh ada informasi yang disembunyikan. Arti gharar sendiri, larangan, tipuan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Maka dari itu, prinsip gharar tidak diperbolehkan. Maisir. Arti dari maisir sendiri, menghindari sesuatu yang berbau spekulasi atau yang biasa kita sebut judi. Nah, yang namanya judi pasti yang untung hanya bandarnya. Pemainnya sudah pasti rugi. Karena itu, bank syariah melarang menjual produk-produk yang berbau taruhan karena merugikan nasabah. Itu pasti. Islam melarang kita menyimpan atau menimbun uang untuk tujuan spekulasi. Jadi, uang dalam Islam alat tukar, bukan barang yang bisa dijual belikan. Uang seharusnya dimiliki oleh publik, tidak pribadi, meskipun semua orang boleh memiliki uang. Ayat Al-Quran sudah jelas bahwa Allah mengharamkan riba tetapi menghalalkan jual beli. Kenapa riba dilarang? Karena pertama, menyusahkan orang yang sudah susah. Kedua, memudahkan atau memperkaya orang yang sudah kaya. Bank konvensional. Nah, pendapatan bank konvensional itu didapatkan dari selisih bunga pinjaman. Sementara pendapatan bank syariah itu didapatkan dari aktivitas jual beli. Pendapatan bank syariah berasal dari 4 sumber. Yang pertama, pendapatan keuntungan dagang. Misalnya nih, kita meminjam uang untuk membeli handphone senilai 1 juta. Maka bank akan mencarikan handphone buat kita, kemudian dilakukannya akad jual beli. Yang kedua, ada pendapatan sewa. Contohnya nih, kita ingin membangun rumah. Nah, bank yang akan membangunkan rumah untuk kita dan bank yang akan membuat akad atau perjanjian sewa guna rumah tersebut. Jadi, akad yang digunakan yaitu akad sewa yang biasa disebut akad ijarah. Yang ketiga, pendapatan komisi. Nasabah akan memberikan komisi kepada bank atas penyediaan jasa tertentu. Bank akan menjadi wakil yang ditunjuk untuk transaksi dengan pihak ketiga. Nah, akad ini disebut akad penyewa jasa atau yang biasa kita sebut wakalah.